Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Lebih dari itu, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini akan selalu bersama kita, nututi Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan dari pembacaan kitab Daqaiqul Akhbar yang nantinya kita juga akan membaca dari takliknya. Kalau yang dicetakan itu di sampingnya, kalau yang cetakan seperti yang saya pegang ini di bawahnya, itu bercerita nanti Imam Suyuti tentang sifatnya sorga. Jadi kalau bahasa kita ini biar imbang. Yang Daqaiqul Akhbar sekarang pas cerita tentang neraka terus. Nah, di takliknya Imam Suyuti bercerita tentang sorga. Kenapa saya baca yang terakhir saja Imam Suyuti, tidak yang pertama? Karena agar menjadi akhir majelis itu menceritakan sorga, sehingga kita berhak untuk mendapatkan kemuliaan sorga. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sabi'u wa thalathun, bab yang ke-37, fi dzikri sauqin nasi ilan nar, di dalam penyebutan penggiringan manusia menuju nerakanya Allah. Yusaku a'da'ullahi ilan nari, digiring para musuh-musuhnya Allah itu ke neraka. Wataswadu, dan menghitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, wajahnya menjadi hitam pekat. Kemudian watazraqu a'yunuhum, menjadi kebiru-biruan itu mata-mata mereka. Watuhtamu afwahuhum, dan dikunci, ditutup mulut-mulut mereka. Karena nanti yang berbicara bukan mulut ini, tapi yang berbicara adalah kulit kita. Lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu antaqa kulla syai'. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka penduduk neraka nanti mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau memberikan persaksian yang tidak baik kepada kami? Maka ketika itu kulit tadi itu menyatakan antaqanallahu antaqa kulla syai', Allah telah membuat berbicara segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk berbicara. Makanya dikatakan di sini wa tukhtamu afwahuhum, mulut-mulut mereka terkunci, tidak bisa ngomong. Fa idza intahau ila abwabiha, maka jika mereka itu telah sampai ke pintu-pintunya itu neraka, istakbalathum azzabaniyatu, ketika itu menyambut mereka siapa? Azzabaniyah. Zabaniyah ini makna secara umumnya adalah malaikat, cuma sering digunakan kalimat zabaniyah ini malaikat penjaga neraka. Disambut dengan apa? Bil aghlal, dengan ikatan-ikatan, wassalasil, dan dengan rantai. Rantai itu tidak tanggung-tanggung. Fatil kasil silatu, maka itu rantai tudau fi famil kafir, diletakkan di dalam mulutnya itu orang kafir, dimasukkan ke mulutnya itu orang kafir. Kemudian apa?
fatakhruju, maka akan keluar itu rantai, maaf min duburihi, dari bagian belakangnya. Jadi masukkan. Masuk. Ini senada yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana beliau tadi itu mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti itu azabnya. Yang meninggalkan sholat itu sama, dimasukkan rantai dari mulutnya keluar dari duburnya, yang mana satu ikatan rantai itu, katanya beliau, kan rantai kan dengan beberapa ikatan. Satu ikatan tadi itu kalau diletakkan di atas gunung yang ada di dunia ini, niscaya gunung tadi itu akan hancur lebur. Itu masuk ke dalam mulut orang yang meninggalkan sholat, maaf, keluar dari duburnya. Timbul pertanyaan, loh kalau gunung saja bisa hancur, lah dimasukkan ke mulut manusia yang durjana ini bagaimana? Ya belum nyampe ke mulut sudah hancur dulu. Nah, perlu diingat bahwasannya jasadnya mereka itu dirubah oleh Allah. Penduduk neraka, jasadnya dirubah. Malah satu gigi saja menyamai gunung Uhud kok, satu gigi. Bisa bayangkan namanya dokter gigi ya, Bang. Ya, Bang. Gunung Uhud sak untu. Oh, waduh, gede. Naudzubillah min dzalik ya. Sudah. Kemudian apa? Wa tughallu yaduhu al-yusra ila unuki. Nah, ini makanya tidak boleh, Pak. Kita ini tidak boleh, Pak. Gini ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ada mengatakan ini merupakan orang-orang yang akan masuk neraka diginikan. Imam Bajuri juga mengatakan gini. Nah, meletakkan tangan itu ada di pinggang, itu juga merupakan istirahatnya penduduk neraka. Gini, ketika tangan diletakkan di leher gini, itu adalah hay'a, bentuk ketika manusia tadi itu digiring menuju neraka. Ini wa tughallu yaduhul yusra, dan diikat apa itu tangannya yang kiri ila unuki, ke leher, ke apa, lehernya. Betul. Kemudian apa? Wa tadkhulu yadul yumna fi sadri. Jadi gini, sedangkan tangan kanannya itu masuk dari ke dadanya, tembus. Allah. Wa tunza'u mim baina katifaihi. Di antara pundaknya ini ada sesuatu yang ditarik itu, ditarik oleh Allah. Kemudian wa yushaddu bisalasil. Jadi kalau bahasanya kita gampangannya, ini antara pundak ini dilobangi oleh Allah untuk masukkan rantai tadi itu. Jadi tangan kirinya berada di leher, tangan kanannya dimasukkan ke dadanya, kemudian di antara pundaknya tadi itu dilobangi oleh Allah, diletakkan di situ rantai. Naudzubillahi min dzalik. Bukan cuma itu toh, wa yuqarranu, dan dibarengkan kullu adamiyin minhum, setiap manusia dari mereka, ya mereka apa? Mereka penduduk neraka, ma'asyaitani, dibarengkan mereka tadi itu bersama setan, fi silsilatin, dalam satu rantai. Ya. Wa may yakshu antikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Makanya Allah menyatakan apa? Wa may yakshu antikir rahman, siapa orang ini yang malas, tidak semangat, wa may antikir rahman, dari mengingat Allah. Mengingat Allah macam-macam, bisa sholat, bisa juga baca Al-Quran. Maka wa may yakshu antikir rahman nuqayyid lahu syaitanan, akan dibarengkan dengan orang tersebut setan. Fahuwa, dan ketika itu setan lahu, untuk orang tersebut qarin, sebagai teman. Gitu loh. Makanya wong males iku barengane setan.
Kalau sampean kelihatan anaknya sampean males, berarti kena setan. Jadi, paham ini? Nah, kalau naudzubillahi min dzalik, mati dalam keadaan yang kafir atau su'ul khatimah, ya seperti ini ceritanya. Gitu loh. Nah, makanya sebelum dibarengi setan terus, kapan kita mulai males untuk ibadah sama Allah, males untuk mempelajari ilmu agama, males untuk melihat Al-Quran, melantunkan Al-Quran, ingat kalau kita terus seperti itu, setan akan selalu bersama dengan kita. Betul Pak? Makanya sering kan anak ngomongkan, meskipun lagunya dengan lagu guyon, tapi betul itu. Sampean misalnya bingung, di rumahnya sampean akeh jine misalnya, ya gak tau lah, moro lawang nutup dewe kek, lampu murup dewe, mbok lampune sing konslet, mbok apa wis gak paham, entong pindah merono misalnya, iki ya apa beb ngene, akeh setane. Loh sebentar, akeh setane, iya lah kon dewe ya apa? Lah kalau ente sendiri tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat berjamaah, meskipun sekali saja dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anakmu, ya kon dewe kon coy setan kok. Ya pantes semua pakai setan nih. Ngono Pak. Paham? Mari maghrib dangdutan. Ramadan sik dangdutan. Lha opo? Sik apa singit-singit jane. Awake dhewe kowe singit tak medeni raine nggih. Kemudian apa? Wa yushabu ala wajhihi. Bukan cuma itu, Pak. Ditarik dia depannya ini, tarik ini. Pas di wajahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa tadribuhum al malaikatu bi maqami'in min hadid. Wa tudrabu wa tadribuhum, memukul kepada mereka siapa? Al malaikatu, malaikat, bimaqami'. Maqami' itu sesuatu yang depannya, yang atasnya itu dari besi. Apa lek kena ngarani? Petil, amer, itulah. Nek amer bahasa Arab perintah nggih. Ya petil. Palu. Ya, ngomong palu medeni saiki nggih. Matian lanjutan nih kok. Bima kami min hadid. Dari apa? Dari besi. Tutuk orang malaikat. Hah? Kemudian mereka ini berontak, Pak. Mereka penduduk neraka ini berontak, kepingin keluar. Lah ya apa sih? Kelihatan kayak gitu. Adab neraka model seperti itu, berontak. Maka mereka tadi itu, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Kullama, setiap aradu, mereka itu menginginkan ayakhruju minha, mereka keluar dari itu neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan di neraka. Keluar, tarik lagi, keluar, tarik lagi, pukul, cetak. Malaikat ngatakan apa? Malaikat ngatakan apa? Bukan cuma mukul tok, mukul kalau dilokno, Pak. Mukul, jadi orang Jawa disemoni pisan. Apa katanya malaikat? Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka. Ini sebetulnya bukan cuma malaikat, Pak ya. Orang-orang yang soleh pun, arwah-arwah solihin, mereka benci, Pak, nggak seneng. Gitu loh. Makanya sebanyak dalam hadis itu orang yang meninggalkan sholat, orang makan, orang yang meninggalkan sholat, makanannya itu melaknat dia. Makanan itu melaknat dia. Kan sudah pelajaran di sini bahwasannya satu butir dari apa ini beras itu terciptakan dari apa? Dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Suatu yang mulia nih, Pak, agung, diberikan oleh Allah. Ini loh rezeki makanan, tapi dia orang meninggalkan sholat, tapi Allah masih memberikan kesempatan sama dia. Untuk apa? Untuk supaya tobat, sehingga tidak mentang-mentang dia meninggalkan sholat langsung mati. Enggak, Pak, diberi kesempatan. Ini rahmatnya Allah. Tapi ini beras tadi itu, ini nasi yang dia makan, dikonsumsi oleh sang tarikus sholat, oleh orang yang meninggalkan sholat tadi itu, ngelaknat. Makanya jadi penyakit. Kita kan sering dengarkan ungkapan kan,
Ente kalau datang ke tempatnya orang soleh, ente makan di situ, diberikan hidangan, makan, jangan takut, tidak ada penyakit di sana. Ini bukan omong kosong ini Pak, bukan omong kosong. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari orang yang soleh, orang pilihannya Allah, tentunya melalui seleksi. Tidak pokok dapat beras di tanah dimakan, enggak diseleksi. Sehingga apa? Betul-betul halal. Makanan yang halal tidak akan menjadikan mudarat sama sekali. Beb, sego iku beb lek kaken karbohidrate iku iso kena apa iki? Diabetes. Hah? Kencing pahit ya. Iya kan? Lungono le. Iku didelok berase sapa iku? Lek berase wong ahli maksiat sama Allah, meskipun kon sehat iso dadi penyakitan. Tapi kalau orang soleh, tidak ada. Yakin. Ngono lho. Hah? Paham ini? Meleknat. Katakan kepada mereka apa? Zuku, rasakan kamu sekalian. Malaikat, orang yang soleh, zuku, rasakan kamu. Azab benar, azab neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang ada dulu kamu ini dengan azab itu mendustakan. Kalau diceritai, ayo sembayango, gampang wis. Loh, ndak boleh, itu cerita. Katanya di pengajian itu bisa masuk neraka, indah semua. Biasa, lagune wong dai wis kayak ngono. Hati-hati deh. Hati. Ini sudah deh, dikatakan rasakno saiki. Jadi kalau kan lek bahasa Indonesia rasakan ndak enak, Pak. Lek rasakno ngono yo, iku kan mantep ngono, Pak yo. Kapok. Enak. Kapok. Jawa Timur, kapok. Enak. Zuku iku kapok rasakno kon yo. Ngono, Pak. Tadi antep ngono yo. Itu paham ini Pak? Kemudian apa? Siti Fatimah Pak, Siti Fatimah ketika dijelaskan tentang hal tersebut kepikiran Pak. Ini satu pedoman buat kita. Ngono iki pedoman ini, dengarkan. Kita kepingin tahu ndak? Kira-kira kita ini orang dicintai oleh Allah atau ndak? Sebelum di sorga Pak, sebelum meninggal dunia, sebelum dimasukkan alam kubur, sebelum dimasukkan ke liang lahat, sebelum itu pedomannya satu Pak. Kalau kita ini semakin takut sama Allah, padahal secara dohirnya kita ini banyak melaksanakan amal-amal yang soleh, ketahui itu tanda kita dicintai oleh Allah. Sembayang berjamaah, alhamdulillah. Gobriyah ba'diyah dia laksanakan, duha dia laksanakan, tarawih tidak pernah telat, berjamaah, witir 3 rakaat, ditambahi lagi di rumahnya 8 rakaat, jadi 11. Semua dilaksanakan. Al-Quran setiap 3 hari misalnya hatam, tapi selalu takut sama Allah. Ya Allah, jangan masuk ke neraka ya Allah, aku banyak dosanya ya Allah, aku banyak ini ya Allah, aku banyak itu ya Allah. Itu tanda orang baik. Tapi kapan kebalikannya? Kalau ada orang tadi itu jauh sama Allah, tapi dia mengatakan, wah boleh biasa engko ayo piro kon saiki 30, nikmati dulu. Belum. Lah Habib Umar dhewe ngomong ngono 40. Lah kok sik 30 kurang 10 tahun. Ono apa tuwat kon niku? Ono apa ngapalno Quran? Ono apa ngapalno ilmu? Nanti aja, gampang le. Hati-hati, itu tanda orang jauh. Ini Siti Fatimah. Ketika Nabi bercerita tentang hal tersebut, Siti Fatimah bingung Pak. Siti Fatimah loh, perempuan paling afdol umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad paling afdolnya umat. Ya apa? Summa qalat Fatimah tuh berkata Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, awalam tas'al an ummatik kaifa yadkhulunaha, apakah engkau tidak bertanya,
dari keadaan umatmu, bagaimana mereka itu masuk neraka. Jadi umatnya, semoga selamat Pak nggih. Umatnya Nabi Muhammad itu ada juga yang masuk neraka Pak, mlebu neraka pisan, gitu loh. Ya apa? Apakah kamu tidak tanya, wahai ayahku, wahai Rasul, bagaimana umat masuk neraka ini? Katanya Nabi, qala alaihi salatu wassalam, qala alaihi salam, Nabi bersabda, tasukuhum al malaikatu ilan nar. Hati-hati. Malaikat menggiring mereka menuju neraka. Menuju umatnya siapa ini? Tapi fala taswaddu wujuhuhum, dak menghitam wajahnya. Wala tarzaku, wala tazraku, tidak menghijau ayunuhum, mata-mata mereka. Wala tuhtamu afwahuhum, mulut-mulut mereka tidak dikunci oleh Allah, bisa berbicara, bisa munajah nanti. Itu. Wala yuqarranuna ma'asyaitan, mereka tidak dibarengkan bersama setan. Wala tudau alaihim, tidak diletakkan atas mereka apa itu as-salasil wal aghlal, ikatan dan rantai, enggak. Tapi ya mlebu. Tapi enggak menghitam, tidak menjadi biru matanya, tidak diikat dengan rantai, tidak diikat dengan ikatan, tidak dibarengkan dengan setan, tapi ya mlebu. Tingkat yang kedua dari neraka. Naudzubillah min dzalik, nggih. Naudzubillah min dzalik. Tanya Siti Fatimah. Faqalat, maka berkata itu Siti Fatimah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa taquduhum al malaikatu, lalu bagaimana itu malaikat menggiring umatmu masuk neraka? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma syaikhu wasyabu, adapun orang tua, adapun anak muda, fayu khodani bil lihyati, maka mereka itu diambil di bagian ini, rahang bawah, penggete jenggot ini, tarik. Paham enggak? Jadi lek basane wong Jawa iku apa ya dicengkewe nggih. Kenek ngono. Alhamdulillah. Wa amman nisa'u, adapun kalau mereka perempuan, fabid dawaib. Dawaib ini maknanya a'lahu, bagian atasnya. Jadi maaf ya, maaf, ada beberapa riwayat yang menyatakan, maaf, itu perempuan juga ada mereka tadi itu, maaf, yang digantung dadanya, digantung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditarik juga. Juga apa? Wan nasiyat. Apa nasiyat? Ini bagian depan ini, ubun-ubun ditarik. Hah? Yo jambul-jambul yo. Hah? Wis elek jambulan-jambulan ayo nih. Hati-hati loh, Pak. Itu sifatnya penduduk neraka perempuan loh. Katanya Nabi kalau berjalan melenggak-lenggok untuk menarik dari perhatian laki-laki, dan rambutnya ini seperti punuknya onta. Punuknya onta itu macam-macam gini, Pak. Ini banyak perempuan kita ada paham. Bisa di atasnya gini, bisa juga gini. Jadi loh, cepetan, suruh jangan boleh gitu, paham ya? Karena orang banyak menganggap bahwasanya yang dimaksud seperti punuknya onta itu kalau di atas gini, jambul. Iya, enggak, bukan cuma itu. Ini buri, dikuncit gini, kan gak ikut dungan mau melentong, nah. Itu, paham? Maaf ya, iki ditutupi, ya. Ditutupi, tidak kelihatan rambutnya. Tapi Nabi mengatakan, hati-hati, itu rambut yang belunduk gini toh. Apa bahasa Indonesia belunduk, rek? Hah? Bukan, sampai dia bingung kok. Ya belunduk, Pak.
Apa bahasa Indonesia belunduk? Allah alam lah. Yang menggunung. Ya, sopak. Itu ditutup, Pak. Tidak kelihatan rambutnya. Tapi Nabi masih mengatakan ciri penduduk neraka bagi perempuan. Lah, yang jadi pertanyaan sekarang, terus bagaimana kalau rambutnya kelihatan? Terus bagaimana kalau rambutnya kelihatan menggunung sopaan? Ya apa? Ya lebih parah gitu loh. Paham gak? Oke, hati-hati Bang. Fakam min di syaibatin min ummati, maka berapa banyak dari orang yang dia tadi itu sudah memiliki uban dari umatku, yugbadu, ditarik, apa direnggut, ala syaibatihi, atas ubannya tadi itu. Ini makanya Pak, rambut putih itu tanda rek. Ojo tua-tua makin menjadi tua-tua keladi ini. Itu sudah perhatian itu. Lampu kuning, oh ono putih ini wisan rek. Mosok kapan cekak sik layangan, sekak, main domino. Loh, wis putih kon iki. Ente lahir bukan putih loh, hitam loh. Sekarang berubah putih, peringatan itu. Berapa banyak katanya Nabi? Justru mereka tadi itu ditarik dengan ubannya tadi itu. Atau kalau mana secara umum, berapa banyak umatku ini yang menjadi orang tua, justru karena tuanya itu dia menyebabkan masuk nerakanya Allah. Gitu loh. Wa yuqadu ilan nar. Mereka digiring menuju neraka. Wa yunadi. Ketika ditarik menuju neraka, mereka mengatakan apa? Wa syaibatah wa dha'afah. Oh, begitu aku ini sudah tua. Aku sudah tidak mampu, aku lemah. Gitu loh. Kayak bosok gampangan ini. Aku wis tuwa rek, mosok lebok neraka ae. Paham? Wa kamin syabin min ummati, maka berapa banyak dari orang yang muda dari umatku, mereka tadi itu yubbadu minal lihyati, mereka itu ditarik dari jenggotnya, dari tulang bawah ini, tulang bawah rahang, lahya. Wa yuqadu ilan nar, mereka tadi itu digiring menuju neraka. Wa yunadi, mereka mengatakan apa? Wa syabah wa hasana suratah. Oh, merugi dari muda ini. Oh, merugi dari bentukku yang masih kuat ini. Sayang sekali, aku ini tidak aku gunakan kemampuanku, bentukku yang baik ini bukan untuk taat sama Allah. Untung Pak, kalau jadi orang muda itu sih urusannya itu ngaji, urusannya nggo kitab, urusannya nang musola, urusannya nang majelis. Bagus itu, bagus. Iya, kalau mereka berbangga dengan adanya yang mereka katakan bahwasannya ini loh golongan intelektual muda, kita pun akan berbangga Pak kalau kita nanti dikumpulkan menjadi orang muda penyokong dakwahnya Nabi Muhammad. Lebih bangga. Kalau intelektual itu urusan bunyotok Pak, tapi kalau ini urusan nyambung nang akhirat engko. Ya. Kemudian wa kamin imra'atin, berapa banyak dari seorang perempuan min ummati, dari umatku, yugbadu ala nasiyatiha, dia tadi itu direnggut dari ubun-ubunnya, tuqadu ilan nar, digiring ke neraka. Wahyatunadi, dia mengatakan itu perempuan, wa fadhihatah, oh begitu aib, begitu cacat, begitu jeleknya. Wa hataki satrah, begitu
yang namanya dibuka penutupnya dari Allah, kelihatan semuanya gitu loh. Sudah, hatta yantahi biha ila Malik. Ketika itu bertemu dengan malaikat Malik. Ya tidak pernah guyu, senyum aja tidak pernah. Sitok tok Nabi Muhammad tok ketemu Nabi Muhammad wis mari. Setelah itu tidak pernah wis. Malaikat Malik. Iya. Ketemu karo malaikat Malik. Iya. Lah kan harusnya mereka itu Pak, kan tadi diceritakan mereka yang akan dihadap ke neraka itu kan wajahnya hitam, matanya biru, kemudian diikat, dirantai, satu rantai, satu ikatan dengan setan. Lah iki kok ndak? Makanya malaikat Malik bingung, lho kok iki sapa? Hah? Apa ndak keliru? Bahasa gitu Mas. Kok wajah kamu udah hitam, mata kamu udah biru, kemudian kamu udah diikat, udah dirantai bersama setan. Nah, ya, insyaallah pertemuan kita akan datang insyaallah. Oke, semoga diberikan kesehatan, kemampuan insyaallah untuk besok di musola Baitus Salam, musola Baitus Salam Brukon, insyaallah besok.